Ya, Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini karena kemurahan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan dan dipelihara sedemikian ajaibnya oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya sebagai landasan perjalanan hidup kita. Sebelumnya mari kita memohon, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sajalah yang telah memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup sampai saat ini. Dan terus menyatakan keajaiban kuasa-Mu dalam memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu kembali. Dan mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat merenungkan firman-Mu, untuk dapat membuka hati dan terus menerima firman-Mu serta mengimani, dan kami mau hidup menurut firman-Mu, kami mau hidup taat akan Engkau. Tuhan tolonglah kami, berkatilah kami, layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kami kekuatan supaya kami mampu menerima firman-Mu dan mampu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-6, mulai ayat 19 sampai dengan ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum. Dan jangan pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian
firman Tuhan yang kembali kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak-bapak, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian sebelumnya dari khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus mengontraskan di sana, di pasal sebelumnya, antara hidup anak-anak Allah dengan hidup orang-orang yang munafik. Hidup keagamaan anak-anak Allah tidak seharusnya dilakukan untuk dilihat atau dipuji orang, melainkan untuk dilihat dan dipuji oleh Allah Bapa di sorga. Nah, sekarang saudara, kita melihat di bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran. Yesus mengatakan bahwa sama seperti orang-orang munafik, seringkali kekhawatiran kita punya akar masalah yang sama. Apa akar masalahnya? Yaitu fokus yang berlebihan pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengasihi kita. Baik orang munafik maupun orang khawatir sama-sama tidak memahami kebesaran keselamatan dari Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Nah, saudara, kekhawatiran seperti apa yang Yesus soroti di bagian ini? Saya yakin bahwa Yesus sangat mengerti akan kekhawatiran yang disebut sebagai kepedulian saleh atau orang saleh. Ini bisa hal-hal sehari-hari seperti misalnya kita membayar apapun itu tagihan misalnya, bisa juga karena biaya pengobatan, bisa juga adalah urusan rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga, bisa jadi pekerjaan dan pelayanan. Itu bisa jadi. Nah, demikian juga saya yakin bahwa Tuhan Yesus pastinya tidak sedang mengajarkan bahwa sikap cuek terhadap atau terlalu santai dan menggampangkan masalah otomatis menunjukkan betapa tingginya kerohanian seseorang. Tidak demikian, saudara. Kekhawatiran yang Tuhan Yesus soroti di bagian ini ialah kekhawatiran yang berlebihan, yaitu kekhawatiran tentang hal-hal duniawi sehingga membuat bukan saja orang berpikir selalu negatif, tapi juga seolah-olah tidak ada Bapa Sorgawi, tidak ada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang mengatur serta memelihara hidupnya. Kekhawatiran seperti itu tidak patut dan tidak pantas membebani pikiran setiap anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena datang bukan dari kepedulian yang kehidupan saleh, tetapi karena ketidakpedulian terhadap karakter Allah Bapa yang sangat peduli dan mengasihi kita. Nah, saudara, mari pikirkan apa yang Anda sering khawatirkan tiap-tiap hari atau bahkan sepanjang minggu, sepanjang bulan ataupun sepanjang tahun. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran kita menyatakan setidaknya beberapa hal tentang diri kita. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, kekhawatiran kita itu menyatakan apa yang paling berharga bagi kita. Itu yang pertama. Kekhawatiran kita itu menyatakan atau memperlihatkan apa yang paling berharga bagi kita. Tuhan Yesus di dalam bagian ini, di dalam ayat 19 hingga 21, Tuhan Yesus menggunakan istilah harta untuk menunjukkan bahwa hal-hal duniawi seberapa berharganya itu di hati kita. Ya, saudara, cepat atau lambat harta duniawi itu akan mengecewakan kita. Entah harta itu akan menjadi rusak, ataukah entah tidak populer lagi, atau tidak lagi untuk dikejar. Harta duniawi itu bisa diambil dari kita secara paksa, secara tiba-tiba. Ini kenyataan pahit yang bahkan orang-orang dunia pun mengakuinya. Nah, walaupun demikian, saudara, kadang kita hidup dalam ilusi, seolah-olah harta duniawi, hal-hal duniawi itulah yang paling bertahan lama. Nah, itu sebabnya kita mengejarnya habis-habisan. Rela berkorban, mengorbankan uang, mengorbankan tenaga, waktu, perasaan, bahkan integritas diri kita sendiri. Demi apa? Demi mendapatkan sesuatu yang harta duniawi tadi yang hanya sementara.
Nah, saudara, apakah yang begitu berharga bagi kita hari ini sehingga kita selalu mengkhawatirkannya, selalu dihampiri oleh keadaan khawatir? Apa yang kita rasa yang harus kita dapatkan seolah-olah tanpa hal itu hidup kita tidak berarti. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kekhawatiran kita menyatakan apa yang menjadi fokus hidup kita. Di ayat 22 dan ayat 23, itu hal yang kedua. Yaitu kekhawatiran kita menyatakan apa yang menjadi fokus hidup kita. Tadi apa yang berharga, sekarang apa yang menjadi fokus. Tuhan Yesus memakai istilah mata untuk menggambarkan apa yang menjadi fokus perhatian dan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa fokus yang kabur menyebabkan seluruh hidup menjadi kabur. Dan fokus yang jelas menyebabkan seluruh hidup kita pun menjadi sangat jelas. Saudara, ketidakjelasan arah hidup adalah salah satu pergumulan besar manusia hari ini. Untuk apa kita hidup? Untuk apa aku hidup dalam dunia ini? Yesus bertanya kepada kita, apa yang menjadi fokus terbesar di dalam hidup kita? Kekhawatiran kita sering terjadi karena apa? Karena kita gagal memfokuskan, memusatkan hidup kita kepada hal-hal yang jelas, yaitu hal-hal yang kekal, hal-hal sorgawi, hal-hal tentang Tuhan kita, hal-hal yang bernilai kekal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita hidup hanya dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan berikutnya? Dan dari hiburan yang satu kepada hiburan yang lainnya? Termasuk walaupun kita tahu jelas semuanya itu akan kabur dan tidak memuaskan kita. Saudara, kekhawatiran kita memperlihatkan juga siapa yang menjadi Tuhan kita. Itu yang ketiga. Kekhawatiran kita memperlihatkan siapa yang menjadi Tuhan kita di dalam hidup ini. Di ayat 24. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Alangkah sederhananya sekaligus tajamnya analisa Tuhan Yesus atas permasalahan mendasar setiap anak-anak Tuhan. Dan betapa seringnya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus hidup dalam halusinasi bahwa kita bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yaitu, kepada dua Tuhan. Yesus mengatakan itu tidak mungkin dan tidak boleh. Kalau anak Allah yang Maha Kuasa berkata, kalau anak Allah yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang Maha Kuasa berkata bahwa tidak mungkin kita menyembah dua Tuhan sekaligus, maka kita harus mendengarkan perkataannya, pengajarannya dengan jelas dan dengan serius. Nah, saudara, hal-hal apa yang seringkali menjadi atau yang berkompetisi dalam hidup kita dengan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita seringkali khawatir karena harus memilih antara Tuhan dan kenyamanan dan kesenangan, antara Tuhan dan persetujuan orang lain, antara Tuhan dan kendali hidup, antara Tuhan dan kekuasaan? Nah, saudara, Yesus memulihkan kekhawatiran kita bukan dengan kata-kata mujizat yang membuat kekhawatiran kita langsung hilang dalam sekejap. Tetapi saudara, Tuhan Yesus melakukannya dengan apa? Memproses seluruh pikiran dan hidup kita. Proses yang ia kerjakan dapat kita simpulkan di ayat penutup di bagian ini. Nah, saudara, hidup mencari kerajaan Allah berarti melihat seluruh hidup kita dipelihara oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, baik dan penuh kasih. Di ayat 25 hingga dengan ayat yang ke-30. Sama seperti ia dengan setia memelihara seluruh alam semesta ini dengan segala isinya, bahkan sampai tumbuhan dan binatang terkecil sekalipun dipelihara sedemikian ajaib oleh Tuhan. Hidup mencari kerajaan Allah berarti tidak lagi mengejar lebih banyak hal-hal duniawi, tetapi mengejar lebih banyak hal-hal sorgawi, khususnya Tuhan itu sendiri. Di ayat 31 sampai 34. Khotbah Tuhan Yesus di bukit dibuka dengan apa? Dengan undangan untuk memasuki hidup yang bahagia menurut versi Tuhan Yesus. Ini adalah penyataan hidup dalam kerajaan Allah. Kebahagiaan, kesuksesan,
keadaan kesempurnaan diukur berdasarkan besarnya anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita, anak-anaknya. Saudara, kita tidak hidup dalam kekhawatiran, bukan karena begitu rohaninya sampai kita cuek dengan dunia dan orang di sekitar kita. Kita tidak khawatir justru karena apa? Karena kita mengenal Allah Bapa yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita, mengasihi dan memelihara hidup kita. Kita bisa membawa segala kekhawatiran kita kepadanya. Ia bukan saja akan menyatakan setiap kekhawatiran kita, tetapi juga akan memulihkan kita sedemikian rupa, sehingga kerajaan dan kebenarannya menjadi semakin berharga, semakin terpusat, dan semakin mengendalikan seluruh hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya Allah yang seperti itu, apalagi yang Anda atau yang kita masih khawatirkan. Jangan khawatir, percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, untuk terus mengajar kami, untuk terus menyatakan diri-Mu kepada kami, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan kami, mengasihi kami, menolong kami, menjagai kami, dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami harus akui bahwa kami seringkali dilingkupi oleh kekhawatiran, oleh hal-hal dunia ini. Karena kami lebih memfokuskan diri kami untuk hal-hal itu, daripada memikirkan dan memfokuskan hidup kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar sebagai umat-Mu yang telah percaya akan Engkau, benar-benar memperhatikan firman-Mu, mengimaninya, benar-benar memfokuskan diri dan memikirkan hal-hal sorgawi, hal-hal yang kekal, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami, agar kami tidak melekat, agar hati kami tidak terpatri kepada hal-hal dunia, tetapi kepadamu kami hidup erat setiap harinya. Kami percaya seperti janji-Mu, Engkau akan memelihara kami. Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.